adalah Tuhan. Berkat itu ada. Jika ingin diberkati, jangan jauh dari gembala. Siapa yang masuk melalui pintu, yaitu pintu yang sah, ia adalah gembala domba. Yesus sumbernya. Pokoknya dalam hidupku ya, Yesus kau sumberku. Apapun itu Yesus sumberku. Kalau saya lagi diterpa dengan problema, saya menoleh ke Tuhan. Ini kiasan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kau izinkan kalau Tuhan mengangguk kepala? Ya. Di dalam hati saya ada damai sejahtera bahwa Tuhan itu tahu apa yang dia perbuat atas hidupku. Tenang saya. Asal Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku, mau saya susah saya jalani. Gak apa-apa. Karena ia adalah gembala domba. Dan kalau kita masuk melalui pintu yang sah, gak pernah salah. Kalau saya dibawa arus bawah, itu sementara. Itu pasti Tuhan mau menjadikan ujian terbesarku menjadi kesaksian terbesarku pula. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ini dia, asal Tuhan yang pegang kendali ya, penjaga pasti akan buka pintu. Karena domba dengarkan suaranya. Asal Tuhan yang pimpin saya, pintu yang benar pasti terbuka dalam hidup saya. Saya selalu doa gini kok untuk setiap keputusan hidup. Tuhan, saya ini bodoh. Sepeka-peka manusia kita ini hanya melihat samar saja. Tuhan, tolong saya ini di-force sedikit ya. Tuhan pasti akan super ngalah. Jadi waktu saya berdoa, saya akan ambil keputusan menurut hemat atau menurut hikmat yang terbaik yang saya miliki. Tapi Tuhan mohon tutup pintu yang kau tidak kehendaki aku masuk melaluinya. Atau masuk ke dalamnya. Dan bukakan pintu yang kau inginkan aku di sana. Sama Tuhan, pintu yang benar akan terbuka di hidup kita. Pintu yang salah sekalipun kelihatan nampaknya benar. Oh ini bagus. Seperti Lot waktu melihat Sodom dan Gomora. Wah permai ini. Wah sangat-sangat apa? Pemandangannya indah, sangat subur. Siapa sangka ternyata sarang setan di sana. Apa yang nampak baik pun kalau ternyata tidak baik atau tidak benar. Menurut Tuhan. Saya minta Tuhan tutup pintu itu untuk aku. Jadi saya ngerti sekarang, not every opportunity comes from the Lord. Tidak setiap kesempatan itu datang dari Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang aji mumpung di dalam hidup ini. Dan tidak semua rintangan berarti Tuhan tidak berkenan. Kadang-kadang ada rintangan itu justru menunjukkan bahwa ada peperangan. Berarti memang Tuhan mau kita ke situ. Hati kita sejahtera, kita tahu karena kita mengenal kehendaknya. Dan kita mengerti Tuhan mau kita masuk ke tanah Kanaan. Tapi ada orang Amori, ada kaum Enak, ada raksasa, ada Filistin di situ. Perang ya peranglah. Ajari aku taat, beri aku hati yang berani. Kalau memang aku harus menghadapi peperangan rohani. Tidak semua rintangan itu berarti Tuhan berkata no. Tidak semua pintu terbuka yang di depan kita itu berarti Tuhan berkata yes. Makanya saya minta sama Tuhan dalam kedaulatannya, tolong buka tutup pintu yang pas untuk hidupku. Karena aku membuat keputusan itu paling segitu. Tapi Tuhan yang maha tahu. Ayat 4, jika semua dombanya telah